Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya, yaitu kelompok 15, dan kepada dosen pengampu Bapak Didit yang telah mengampu mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang Land Startup. Dan di sini kami yang menyusun adalah Dadan Hermawan selaku ketua, Tita Suminar sebagai anggota, Suliani Diningrum sebagai anggota, Mega Putri Aulia sebagai anggota, dan Rahma Fujianti Mulyana sebagai anggota. Saya sebagai moderator dan sebagai pemateri akan menjelaskan tentang entrepreneur bagian 1, yaitu ada customer dan idea validation atau pelangganan dan validasi ide. Di sini customer dan idea validation ada 4 kategori, yaitu yang pertama ide bisnis, yang kedua user journey map atau peta perjalanan pengguna, yang ketiga Javelin board atau papan lembing, yang keempat value proposition canvas atau canvas proposition nilai. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ide bisnis. Tujuan dari ide bisnis adalah menemukan ide berdasarkan kebutuhan dari calon customer. Di mana di sini ada 3 kategori yang biasanya muncul dari para customer, yaitu yang pertama, why atau mengapa. Mengapa produk ini dibutuhkan oleh para calon customer, yaitu karena makanan ini patut dicoba dan memiliki cita rasa yang khas dan berbeda dari sambal biasanya, yang sangat cocok dimakan dengan nasi hangat, karena hampir setiap orang atau setiap warga masyarakat di Indonesia menyukai rasa pedas, sehingga kami membuat produk sambal ini. Yang kedua, how. Bagaimana solusi kita berada di kompetitor. Dengan produk sambal motekar yang kami buat, kami akan memberikan rasa yang khas dan tentunya komposisi yang berbeda dari kemasan, serta akan lebih menarik dan harga yang paling pas di kantong para customer. Selanjutnya ada what. Apa produk yang kita buat? Tidak lain dan tidak bukan, kami akan membuat produk, yaitu sambal motekar. Selanjutnya ada asumsi bisnis yang akan dibangun. Dalam hal ini kami berasumsi bahwa bisnis yang akan kami bangun membutuhkan komponen-komponen perencanaan usaha dan juga bisnis yang saling menguntungkan antara seller dan customer. Karena dengan adanya rencana bisnis, maka kami selalu selaku perusahaan yang baru memulai usaha akan mempunyai pelanggan agar perjalanan bisnis tetap stabil dan semakin maju. Selanjutnya ada user journey map atau perjalanan peta pengguna. Di sini mendalami bahwa problem customer harus sampai mendapatkan goals atau sasaran. Di sini ada user atau pengguna. Ada pembeli dan journey perjalanannya, yaitu 1. Membuat list barang yang ingin dibeli. Yang kedua, perjalanan ke pasar. Yang ketiga, berkeliling pasar. Yang keempat, membeli cabai rawit, cabai merah, gula pasir, penyedap rasa, bawang merah, dan tomat. Lalu pulang ke rumah dan meracik bahan-bahan sambal dan diulek hingga menjadi sambal. Serta sasarannya yaitu untuk mendapatkan sambal yang diinginkan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Suliani Diningrum. Kepada Suli saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Javelin board atau papan lembing, di mana validasi masalah customer. Tujuan kita mendapatkan problem yang valid dari target customer tersebut. Brainstorming areanya, pembeli, tidak ada waktu, kesulitan mencari barang yang ingin dibeli, lokasi penjual yang jauh, harga barang terlalu mahal, serta harga paling terjangkau. Terus sulit mendapatkan pelanggan, tidak bisa menjangkau pembeli yang jauh. Serta problem yang biasa muncul dari
dari si pembeli tersebut ada kesulitan mencari barang yang diinginkan, terus tangan menjadi panas, serta lokasi penjual yang jauh. Sedangkan solusinya memesan barang melewati online, serta delivery dari penjual ke konsumen. Selanjutnya, risk case assumption atau asumsi paling beresiko, di mana malas ke pasar hanya membeli sambal saja dalam pembeli tersebut, serta tidak tahu di mana yang boleh ke bawahin nggak? Gak kelihatan ini ya. Di next aja, Li. Oke, next. Serta belum tentu barang yang dijual sesuai dengan keinginan. Oke, next. Serta ada interview atau wawancara dari 7/10, serta ada kuesioner 7/10, serta ada metode dan sukses kriterian, interview 7/10, serta interview 7/10, kuesionernya 7/10, setelah ada result dan decision, di mana valid 8/10, tidak valid 6/10, serta valid 7/10, dan selanjutnya learning-nya ingin barang secara praktis, serta tidak validnya itu menyukai sambal yang dibuat sendiri saat sampai produk masalah habis. Next. Serta di mana nomor 4 ada value proposition kanvas atau kanvas proposisi, nilai alat untuk mengukur apakah suatu produk atau jasa sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer. Serta di sini ada customer job atau pekerjaan pelanggan, di mana membuat list barang yang ingin dibeli, pergi ke pasar, keliling ke pasar, membeli cabai rawit, cabai merah, gula pasir, penyedap rasa, bawang merah, serta tomat, dan pulang ke rumah meracik bahan-bahan sambal dan diulek sehingga menjadi sambal. Serta di sini ada pain, di mana ada mudah mencari barang, dua membuat di rumah bisa membeli pun ada, serta malas ke pasar hanya untuk membeli sambal saja dan tidak tahu cara membuat sambal. Serta di sini ada gains atau keuntungan, ada ingin makan dengan tambahan sambal yang enak dan praktis dengan cita rasa pedas dengan berbagai varian isian di dalamnya seperti jantung pisang atau jamur, tiram, bambu muda dan lain-lain. Serta ada mudah mencari barang dan membuat di rumah bisa membeli pun ada. Baik, terima kasih kepada Suli yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Dadan. Kepada Dadan dipersilahkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang session 2, produk validation atau validasi produk. Terus di sini goal atau sasarannya yang pertama ada user 1, di mana pembeli karena panen jantung pisang yang berlebihan pada bulan September, banyak dari hasil pertanian jantung pisang yang terbuang. Terus produk apa yang dapat menurunkan jumlah jantung pisang setiap panennya. Terus untuk user kedua itu kurangnya minat dari konsumen terhadap restoran seafood yang berada di Kota Bandung membuat penghasilan menurun secara signifikan. Terus user yang ketiga, kebanyakan sabun yang beredar di pasaran menggunakan bahan kimia yang tidak baik untuk kulit. Apakah ada sabun dari bahan alami yang dapat membuat kulit jadi lebih sehat? Terus yang keempat itu adalah usernya karena terlalu banyak limbah masker membuat pencemaran lingkungan. Adakah solusi dari persoalan tersebut? Terus untuk user kelima, perubahan cuaca yang terjadi saat musim pancaroba membuat tubuh rentan sakit. Di sini dari kegiatan user yang tadi, maka kegiatan yang akan kita lakukan itu mengambil jantung pisang, yaitu kita mengambil jantung pisang yang berlebihan dari petani, pengelola menjadi sambal lalu dipasarkan. Terus kegiatan yang kedua itu yang seafood, itu kita mencari resep baru yang dapat menarik konsumen untuk dapat makan di restoran seafood tersebut.
Terus untuk yang ketiga, kita mencari bahan-bahan organik agar kulit menjadi lebih sehat dan mengambil bahan-bahan tersebut dari para produsen lokal. Terus untuk yang keempatnya, kita kumpulkan limbah-limbah masker dan mendaur ulang limbah tersebut dengan melebur dan menjadikan yang furnitur. Terus kalau yang kelima, kita membuat suplemen dari bahan-bahan organik yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan agar melindungi tubuh dari perubahan cuaca saat ini. Terima kasih kepada Saudara Dadan yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Saudari Mega Putri. Kepada Mega Putri, saya persilahkan. Terima kasih, saya di sini akan menjelaskan dari keistimewaan produk validation tadi. Yang pertama yaitu tadi jantung pisang, yaitu mengurangi pembuangan jantung pisang berlebih dari pertanian. Yang kedua yaitu seafood, memiliki daya saing dari restoran seafood lain, memberi inovasi pada menu restoran seafood yang berbeda dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu sabun kimia. Selain kita membantu dari para produsen-produsen lokal untuk sabun organik tersebut. Yang keempat yaitu tadi ada limbah masker. Mengurangi limbah masker yang berlebih agar tidak terjadi terlalu banyak pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir yaitu perubahan cuaca ya. Dengan membuat produk ini kita menciptakan produsen skala rumahan dan warga sekitar untuk pengemasan produk. Dari Future 2 yaitu membantu perekonomian petani jantung pisang menjadi lebih baik. Selanjutnya membantu lapangan pekerjaan tambahan karena bisa membuat franchise di restoran tersebut. Yang ketiga yaitu kita juga mengurangi pencemaran lingkungan karena sabun dari bahan-bahan organik. Selanjutnya memberikan peluang bagi pengepul limbah penghasilan tambahan dari produk yang dihasilkan dari daur ulang limbah masker. Dan yang terakhir, untuk jangka panjang, suplemen yang kita produksi dapat diterima masyarakat dan dikonsumsi setiap saat, membantu pemeliharaan daya tahan tubuh. Nah, dari produk validation tadi, kita menemukan produk-produk. Dari jantung pisang tadi, kita menemukan produk yaitu sambal jantung pisang. Terus dari seafood yang rasanya hanya itu-itu saja, jadi kita membuat produk seafood mercon. Yang ketiga yaitu dari sabun kimia, kita beralih menjadi sabun organik. Selanjutnya, karena limbah masker yang banyak, jadi kita mengelola limbah masker itu menjadi barang-barang furnitur. Dan dari perubahan pancaroba, kita membuat suplemen daya tahan tubuh. Nah, dari Lean Canvas itu, tujuan dari Lean Canvas yaitu untuk mendapat gambaran produk yang actionable, yang berfokus pada masalah, solusi, kimetrik, dan keuntungan yang kompetitif atau program world. MVP atau minimum viable product, tujuannya yaitu sebuah teknik pembuatan dan pengembangan produk dengan fitur sesuai dengan kebutuhan dan dapat memuaskan customer atau validasi produk dengan survei atau sebar kuesioner. Ya, terima kasih kepada Saudari Mega yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Rahma Pujianti. Kepada Rahma, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang Lean Canvas. Problem atau masalah, banyak orang yang batuk tetapi setelah berobat kemana-mana tidak mendapatkan kesembuhan. Kemudian yang kedua, banyak obat batuk di pasaran yang mengandung bahan kimia membuat masyarakat takut mengkonsumsinya. Yang ketiga, terlalu mahal untuk mendapatkan obat yang dibutuhkan. Kemudian solusinya yaitu yang pertama, tidak berbau, mudah dikonsumsi karena berbentuk kapsul. Kemudian yang kedua, kemasan menarik dan disukai banyak orang. Kemudian yang ketiga, tidak menghabiskan banyak biaya untuk mendapatkannya. Kemudian
unique value atau proposition atau proposisi nilai unil. Obat batuk herbal dengan bahan organik yang memiliki berbagai khasiat dengan harga murah dan terjangkau bagi masyarakat dan mudah dibeli di mana saja. Kemudian, unfair advantage atau keuntungan yang tidak adil. Dibuat dengan bahan-bahan yang herbal, racikan resep obat turun-temurun yang sangat berkhasiat, sehingga tidak dapat ditiru oleh kompetitor. Kemudian, customer segment atau tanda pelanggan. Yang pertama, orang tua usia 40-60 tahun. Kemudian yang kedua, penderitaan batuk berdahak. Kemudian yang ketiga, perokok berat. Kemudian yang keempat, penderita TBC. Kemudian yang kelima, penggunaan sosial media. Next. Existing alternatif atau alternatif yang ada. Yang pertama, banyaknya obat yang dijual tidak memiliki khasiat yang bagus. Kemudian yang kedua, banyak obat yang beredar di pasaran, namun banyak yang memproduksinya dengan bahan kimia. Kemudian yang ketiga, obat yang murah dan banyak dikonsumsi akan banyak menimbulkan efek samping. Kemudian, key metrik atau metrik utama. Yang pertama, update status web apps 3 kali sehari. Kemudian, yang kedua, membaca buku 30 menit tiap hari. Kemudian yang ketiga, berkenalan dengan orang baru setiap hari. Kemudian yang keempat, meluangkan waktu 30 menit setiap hari dengan para karyawannya. Kemudian yang kelima, memiliki positive thinking, pemikiran yang baik. Kemudian yang 6, perbanyak ibadah. Kemudian yang 7, sedekah subuh. Kemudian, channel atau saluran. Yang pertama, membuat iklan setiap hari di sosmed. Yang kedua, menyewa influencer. Yang ketiga, menyebar brosur. Yang keempat, meminta bantuan teman untuk memasarkan produk kita. Early adopter atau pengadopsi awal. Orang yang menderita penyakit batuk. Cost struktur atau struktur biaya. Modal awal 30.000, biaya pengelola 5.000, biaya packing 5.000, bayar karyawan 2.000. Biaya promosi 10.000, total biaya produksi 52.000 atau per orang. Revenue struktur atau struktur pendapatan yaitu lifetime value atau nilai waktu. Yang pertama, produk kita akan diminati oleh masyarakat karena hal yang mengkonsumsi dan diperlukan bagi mereka yang menderita penyakit batuk. Yang kedua, revenue atau melalui penjualan produk. Kemudian yang ketiga, penjualan branding. Kemudian yang keempat, franchise. Lalu, gross margin atau margin kotor. Yang pertama yaitu modal awal 30.000, biaya pengelola 5.000, biaya packing 5.000, biaya karyawan 2.000 per pieces. Biaya promosi 10.000, total biaya produksi 55.000 per piece. Harga jual 125.000, gross margin atau modal untung bersih adalah 73.000 margin. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyampaikan materinya, dan terima kasih kepada Bapak dosen yang mengampu. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dari kelompok 15, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.